Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu membahas tuntas tentang perbaikan sandal dan sepatu ya. Oke ya, di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang outsole sepatu bola ya. Walaupun di video lama saya sudah bahas, tapi saya akan bahas lebih di video ini ya. Jadi kawan-kawan mungkin banyak yang sepatunya itu diganti solnya, terutama sepatu bola yang solnya itu rusak bisa pernah diganti, dan setelah diganti ternyata mempunyai keluhannya itu bisa sepatunya mengecil, bisa outsole-nya itu nggak nyaman, bisa outsole-nya itu cepat rusak ya. Jadi banyak hal-hal yang terjadi setelah diganti outsole-nya ya. Makanya di sini saya akan membahas tentang ini ya. Saya banyak outsole ya, ini outsole sepatu, ada gunting. Outsole sepatu bola ya ini ya. Nanti akan saya bahas satu persatu ya, karena stok outsole sepatu bola itu di saya itu banyak ya ini ya. Jadi tidak hanya satu jenis ya. Jadi bervariasi ya. Ada yang eh, pokoknya ada yang soft ground, ada yang firm ground ya. Jadi banyak di saya koleksinya tuh, karena saya juga membutuhkan bahan-bahan seperti ini untuk mengganti sepatu yang datang yang rusak ya. Kalau saya tidak ada stok, susah juga ya. Oke ya, tidak berlama-lama, mari kita simak bersama di meja pengerjaan, mari kita belajar bersama. Oh ya, saya membahas ini, saya tidak mau menjatuhkan salah satu produk. Saya bicara seperti ini, nanti apa yang saya sampaikan itu real apa adanya, apa yang sering saya temui di sini ya, temui ketika saya mengerjakan sol sepatu ya. Semua yang akan nanti saya jelaskan itu berdasarkan fakta yang terjadi, yang saya pernah jumpai ya. Mari kita simak di meja pengerjaan. Oke ya, dan ini adalah bentuk-bentuk outsole yang nanti akan saya bahas ya. Nih dia. Kita akan mulai bahas dari eh, apanya dulu ya, dari bahannya ya, dari bahannya biar lebih tertata ya. Untuk saya tidak mau bahannya dari apa ya, semua itu full kebanyakan dari plastik ya, jadi tidak perlu saya bahas lagi kalau untuk, tapi ketahanan bahannya ya yang akan saya mau bahas ya. Nah, yang pertama ini KDH strip 53 ya, KDH strip 53. Ini bahannya sangat lentur ya, lentur banget seperti ini ya. Ini lentur banget, bahkan kelenturannya itu 100% kalau menurut saya. Itu ya lentur banget. Dan ini cocok untuk kawan-kawan yang sering lari, sering melipat-lipat seperti ini ya, sering gerakan buat lari, sering aktif ya, sering maju mundur, ini cocok. Tapi apa? Tapi dia terlalu tipis ya, rentan apa? Rentan dia sobek ya, sobek ya, bukan patah, tapi sobek, rentan sobek di bagian pinggirnya. Tapi sebenarnya kuat, cuman lama-lama dia akan rentan sobek karena dia terlalu tipis. Dan untuk dia biar tidak terlalu nekuk, itu cocoknya itu untuk sepatu yang dalamnya ada lapisan mikanya atau lapisan plastiknya ya, ada hard insole-nya ya. Jadi di bawah insole itu ada lapisan keras lagi, itu cocok ini outsole ini ya. Jadi dia seperti ini, lentur ya. Nah, terus kalau masalah poolnya itu terserah kawan-kawan sih mau cocok cocok atau enggak ya. Tapi kalau ini ya seimbang sih, bisa bisa apa? Kalau buat ngerem dan buat akselerasi ya lumayan sih, karena stutnya itu beda-beda polanya ya. Dan lanjut yang ini ya. Nah, yang ini. Yang ini tuh dia tebel banget ya, tebel banget pokoknya, dan dia kalau buat nekuk seperti ini susah ya, kaku banget, kaku pokoknya intinya. Kalau ini kaku, beda dengan yang tadi tuh lemes banget, tuh kaku banget ya. Jadi dia seperti ini, bahkan itu ya, dia nggak kembali seperti ini. Ketika di seperti ini kembalinya susah ya, tuh ya, kaku seperti ini ya. Nah, jadi dia tuh buat nekuk-nekuk itu susah. Ini cocoknya buat pemain-pemain belakang ya yang jarang lari, dan cocoknya juga untuk
pemain-pemain tengah mungkin ya, pemain tengah yang tidak terlalu banyak lari kenceng ya, sprint. Dan ini studnya ya seperti ini ya, dia polanya juga bervariasi ya, ini ya. Tapi tengahnya tuh cuma satu ya, tengahnya cuma satu. Dan juga ini menurut fakta yang sering saya jumpai di sol sepatu ya, dia itu cepat patah ya, solnya cepat patah ya. Saya tidak mau menjatuhkan produk, tapi ini memang kenyataan, solnya cepat patah dibandingkan yang lentur tadi ya. Tapi ya tidak, tapi bukan berarti baru beli tapi langsung patah tuh enggak, cuman dibandingkan yang tadi yang pertama saya bahas itu dia lebih cepat patah yang ini ya. Dan tentunya apa lebih berat ya. Oke. Kita pinggirkan. Dan ini dia. Nah, ini dia yang ketiga ya yang akan saya bahas. Kalau ini juga kelenturannya sama seperti yang tadi ya. Nah, ini tidak berbeda dengan yang tadi ya. Ini hampir sama yang biru ini ya. Hampir sama dengan yang tadi. Dan ini juga cepat patah ya. Tapi kelebihannya dia lebih ringan ya. Lebih tipis, lebih ringan. Tapi ini enggak tipis banget nih. Ini standar ya. Ini pas. Kalau menurut tebal dan tipisnya, outsole ini pas ya. Outsole ini pas ketebalannya. Tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal. Cuman kelemahannya dia cepat patah dan juga tidak terlalu lentur ya. Oke, kita ganti yang ini. Nah, ini outsole ini warnanya oranye sebenarnya. Mungkin di kamera terlihatnya agak pudar ya karena ini sudah ada cahaya matahari ya. Dan ini juga sama seperti yang kedua, yang ketiga. Dia seperti ini ya. Nggak lentur sama sekali. Dan ini juga cepat patah ya. Cuman ini ringan ya, sama. Samanya ini tuh sama ya, hampir sama. Cuman bedanya ini tuh nggak mengkilap dan ini mengkilap ya. Sebenarnya bahannya sama saja ya. Nah, ini yang Copa ya, yang Copa. Tapi ini bukan yang original ya, Copa yang bukan original. Akan saya redupkan lagi cahayanya. Nah, ini yang Copa ya, tapi bukan yang original. Kalau kelenturannya dia langsung kembali dia. Seperti itu ya, cepet banget dia. Nah, cepet banget. Nah, Copa ini dia termasuk sol berat ya. Dia tuh walaupun dia flat ya, dia datar, tapi dia berat karena dia tebel banget. Dan dia itu ada dua apa ya? Dua bahan ya. Jadi ini ada bahan yang ini ya, yang hitam tuh sendiri tuh. Ada yang bahan yang putih. Jadi ini ditempelin ya. Jadi hitam itu kayak menempel di putih ya. Jadi ini ada dua bahan. Dan ini tebal banget ya. Kalau kita pegang dari ini atas sama bawah ini juga tebal banget ya. Ini juga berat ya. Tapi dia nggak cepat patah ya, karena dia sedikit lentur. Nah, ini yang sering saya gunakan ya. Nah, ini yang sering saya gunakan KDA 040. Kenapa saya sering menggunakan ini? Karena ini kelenturannya bagus ya. Yang pertama kelenturannya bagus. Terus ini polanya itu dia seperti ini, jadi mudah untuk dipasangkan ya. Jadi menurut tukang sol ini, menurut saya tukang sol ini paling mudah dipasangkan ya. Bentar. Jadi paling mudah dipasangkan. Dan ini juga ketebalannya pas ya, nggak terlalu berat banget. Cuman ada tapinya ya, kekurangannya itu setutnya itu bulat-bulat semua. Kebanyakan ini nggak cocok buat yang lari-lari ya, setut bulat seperti ini ya. Ini walaupun belakangnya tuh setutnya nggak ada motifnya dan bentuknya juga kayak kuno ya, kayak jadul gitu ya. Outsole-nya itu bentuknya bentuk-bentuk jadul ya, itu kelemahannya di situ ya. Padahal ini bahannya bagus dan kelenturannya bagus, ketebalan juga bagus, cuman kuno ya, modelnya kuno, terus setutnya juga bulat-bulat ya, pokoknya ya ada itunya, ada plus ada minusnya ya. Dan ini yang terakhir nih outsole buat sepatu kecil ya, bentar silau. Nah ini sol buat sepatu kecil ini, walaupun buat sepatu kecil tapi dia bahannya bagus banget ya. Nah dia bahannya bagus banget. Cuman apa? Ada kekurangan dari outsole ini. Kekurangannya adalah
Nah, ini bagian belakang tuh dia terlalu terlalu jaraknya antara itu kanan dan kiri dia terlalu pendek ya, jadi tidak memanjang lagi. Ini kalau buat lari bahaya. Banyak mungkin orang-orang yang kesleo atau anak-anak yang mungkin terkilir ketika memakai outsole seperti ini. Karena ini lihat aja jaraknya. Ini punya orang yang dewasa tuh ya. Ini jauh banget ya. Ini seharusnya tuh nggak segini, lebih lebar sedikit lagi ya, biar seimbang gitu kan. Kalau seperti ini tuh nggak seimbang. Empat empat stud tapi kayak kayak dua stud ya, ada kayak tiga stud ya, kayak tiga tiga pull ya. Jadi ini kekurangannya di situ. Tapi sebenarnya bahannya bagus banget, ini kuat banget pasti dia. Nah, itu sudah saya bahas ya menurut bahan-bahannya. Nah, yang akan saya bahas di sini lagi tentang hasil ketika dipasang. Nah, itu ya. Hasil ketika dipasang ya. Jadi kawan-kawan nggak akan mendapatkan tutorial seperti ini kecuali di tukang sol sepatu ya. Hanya tukang sol sepatu yang bisa memberi tutorial seperti ini ya. Kalau yang memberi tutorial seperti bukan sol sepatu itu berdasarkan nggak tahu. Kalau saya kan berdasarkan pengalaman dan apa yang pernah saya pernah lakukan. Nah, jika ini ya, bentar ini saya pinggirin dulu. Jika kawan-kawan memakai dua outsole ini ya, biru dan oranye ini kan itu ya. Ini kan kelenturannya seperti ini tadi ya. Nah, dan dia juga ringan. Dia standar, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu tebel ya. Ketika dijahit ya, dia nanti akan mengecil di bagian belakang ya, di bagian ini. Ketika dijahit ya, bukan dilem ya, bukan dilem. Setelah dilem dipasangkan dengan uppernya, dia akan sama ukurannya. Itu tergantung yang masang juga sih. Tapi ketika dijahit itu akan sedikit mengecil ya. Tergantung orang yang menjahitnya ya. Kalau kita menarik kencang, menarik benang, dia akan sangat mengecil. Kalau kita menariknya biasa saja, ya mungkin mengecilnya sedikit. Bahkan hampir nggak terasa itu mengecil ya. Tapi tetap saja ukurannya akan berubah sedikit menjadi kecil ya. Itu. Kalau yang depan aman, tidak mengecil. Hanya di bagian belakang sini karena ini mangkok, kita menjahitnya harus ke atas. Tapi kalau menjahitnya ke bawah itu mungkin tidak mengecil tapi atasnya mangkoknya dia akan cepat lepas ya. Nah, itu kekurangan dan kelebihan sol ini ketika dijahit ya, kita pinggirin lagi. Nah, yang ini ya, yang flat ini. Yang flat ini ketika dipasang, dilem itu ukurannya masih utuh. Dan ketika dijahit itu juga ukurannya masih utuh. Loh bang, kalau jahitnya kenceng gimana kalau nariknya kenceng? Kalau nariknya kenceng juga dia akan masih utuh karena dia menjahitnya nanti tidak kena samping ya. Dia kenanya bawah. Jadi dari sini dijahit dari bawah. Jadi dia tidak mengecil ya. Cuman kelemahannya karena tidak ke atas, kalau lemnya kurang merekat, jahitannya akan cepat putus, cepat kalah ya. Pokoknya intinya seperti itu ya. Intinya jahitannya akan cepat kalah. Karena ini dari bawah. Tapi kelebihannya dia itu tidak mengecil sama sekali ya. Ini untuk outsole yang flat-flat datar-datar seperti ini ya. Tapi kalau masalah menjahitnya itu dia lebih sulit ya daripada yang di samping ya, dibandingkan yang di samping. Ini dia lebih sulit untuk menjahitnya ya. Dan membuat jalan benangnya harus juga dalam banget karena dari bawah selalu tergesek-gesek sama rumput ya, sama rumput. Dan yang ini yang kecil ya, yang kecil mungkin tidak akan saya bahas ya. Ini tidak akan saya bahas untuk penjahitannya, untuk setelah dijahit. Lah, yang ini KDH 040 yang sering saya alami
setelah menjahit sepatu seperti ini ya, kelemahannya itu dia lemnya itu kadang susah merekat ya kalau nggak pakai alat press ya itu. Dan setelah dijahit dia sedikit mengecil di bagian depan dan belakang dua-duanya, tapi dia sedikit sekali ya mengecilnya karena ini bahannya tidak tipis ya, tapi dia berisiko mengecil di bagian belakang dan bagian depan juga ya. Bang lah caranya biar tidak mengecil, bagaimana caranya biar tidak mengecil? Setelah dilem dipasangkan dengan appernya, menjahitnya itu jangan kenceng-kenceng ya, ditarik sederhana saja. Tapi efeknya kalau lemnya nggak kuat, maka percuma nanti jahitannya akan lepas lagi ya. Lah bang gimana biar caranya biar sepatu setelah dijahit itu ukurannya masih sama seperti yang pertama kita beli? Caranya adalah sepatunya kita pakai dulu agar posisinya atau uppernya itu melar, uppernya itu mengembang. Lah ketika jebol kita jahit atau kita ganti sol, itu kan upper sudah mengembang tuh, sudah ukurannya sudah mungkin tambah sedikit. Lah itu kita jahit kenceng, nanti akan sedikit sempit lagi dan itu akan menjadi seperti baru lagi. Nah, seperti itu caranya, cara yang tepat mengatasi ketika kita mengganti sol ya. Nah, yang ini ya, yang tadi saya bilang berat. Kalau ini ketika dijahit ukurannya depan dia tidak menyempit, tapi bagian belakang akan sedikit menyempit, sedikit banget ya. Ini malah nggak kerasa ya, karena ini tebal banget ya. Pokoknya ini aman. Kalau masalah menyempit, ini paling aman menurut saya. Ini nggak menyempit ya, sedikit banget pokoknya. Ini paling aman. Tapi itu dia berat dan dia kaku ya. Dan yang paling terakhir adalah ini. Ini yang paling lentur ya. Tipis banget. Dan outsole ini saya berani bilang tidak cocok untuk dijahit ya. Karena apa? Karena bagian pinggirnya itu tipis banget seperti ini. Ini kita mau pakai jalan benang di mana ya? Ini nggak ada ruang buat jalan benang karena terlalu tipis ini. Ini kalau kawan-kawan menemukan outsole seperti ini, mau ganti minta yang seperti ini ya, cocoknya ini dijahit tapi nggak dipakai jalan benang. Dan itu pun ketika menarik itu tidak boleh terlalu kenceng ya. Kalau kenceng dia akan menyempit banget ya dia. Untuk bagian depan menyempit banget, ini bagian belakang juga akan menyempit karena tipis banget nih seperti itu ya. Sangat tipisnya itu jadi dia akan menyempit. Lah cocoknya gimana bos untuk outsole seperti ini? Cocoknya ya ini dilem, dipres, ya udah nggak usah dijahit ya. Ini cocoknya. Jadi itu penjelasan yang menurut saya itu saya alami di tukang sol sepatu ya. Jadi penjelasan itu berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang sering saya kerjakan ya. Jadi nggak ada yang namanya mengada-ada. Oke akan kawan, jadi itu tadi share tentang outsole ini ya, outsole sepatu bola ya. Jadi ini adalah pembahasan tentang outsole sepatu bola seperti ini ya. Bentar biar keren ya. Nah ini pembahasan tentang outsole sepatu bola. Jadi kawan-kawan harus paham ya. Oke akan kawan, jadi itu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.